Kalau kita beramal yang baik, kita orang yang soleh, malaikat itu bahkan ketika datang malaikat maut itu mengucapkan salam, segan, mengucapkan salam. Kalau orang zalim itu malaikat datang dalam wajah yang kejam, kemudian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Cahaya untuk Indonesia bersama saya Husein Ja'far Al-Haddar. Kita diajarkan dalam Islam untuk urusan dunia kita seolah-olah akan hidup selamanya, sehingga kita akan selalu bersemangat dalam mengejar dunia kita. Namun dalam urusan akhirat kita, berpikirlah seolah-olah kita akan wafat hari ini atau esok, sehingga kita akan terus meningkatkan kualitas ibadah kita bagi akhirat kita. Dalam kesempatan kali ini saya akan ditemani Ustadz Halim Ambia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang disampaikan melalui Instagram Cahaya untuk Indonesia. Karena itu teman-teman selain nonton di YouTube, follow juga Instagram dan Twitter kita. Di sana kalian bisa berkirim pesan untuk menyampaikan pertanyaan yang secara berkala nanti kita akan jawab-jawabin. Boleh juga di kolom komentar YouTube disampaikan pertanyaannya. Nah, hari ini kita akan jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tentang hubungannya taubat dan kematian. Saya nggak tahu kenapa orang Indonesia ini kayaknya pengen cepat mati, pengen cepat kiamat. Ada sesuatu sedikit, wah ini pertanda kiamat, wah ini kayaknya saya mau mati dan lain sebagainya. Itu simbol pesimisme atau apa nggak tahu. Tapi semoga itu simbol bahwa kita terus waspada dalam urusan akhirat kita. Nah, kita akan jawab-jawabin. Ini sudah masuk di Instagram. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jadi ini Ustadz dari Muhammad Afriko. Jadi kayaknya dia dari benua Eropa ini. Makanya Afriko. Ya, Afrika dong. Assalamualaikum. Mau bertanya, kalau misalnya orang meninggal dibunuh dengan keadaan belum bertaubat atau keadaan lainnya, itu nasibnya gimana ya? Terima kasih. Ya, kan takdir Allah yang tahu. Iya. Cuman lagi-lagi kan ada pesan kan bahwa siapa yang meninggalnya di akhirnya la ilaha illallah, pasti dia akan masuk surga. Atau sebesar apapun dosa kita, sepanjang ada iman di hati, ya tetap masuk surga. Sebab itu janji Allah. Tapi rangkaian itu kan kita nggak bisa menjadi barometer bahwa kita semua pasti akan masuk surga lalu selama puluhan tahun kita di neraka gitu. Begitu ya dalam konteks ini. Kita nggak tahu nih TKP-nya seperti apa ya. Kalau dia seorang misalnya yang lagi menuntut ilmu, ya syahid. Walaupun dia dalam prosesnya misalnya sebelumnya pernah maksiat dan lain sebagainya kan. Kita lihat konteksnya. Tapi intinya adalah bahwa hakikat takdir itu Allah yang punya hak prerogatif gitu. Meskipun dibunuh itu kan yang dibunuh itu manusia yang membunuh, tapi takdirnya tetap di Allah ya. Allah dong, kita nggak tahu itu jalan Tuhan. Gitu. Makanya sebetulnya kematian bukanlah tragedi, tapi sebuah kepastian yang pasti dilalui. Tapi prosesnya bagaimana itu kematian hanya Tuhan yang tahu. Nah, agar kematian itu tidak menjadi tragedi. Nah, itu ini dia. Karena kan cenderungnya orang kalau kematian itu pasangannya tangisan. Tapi mengubah kematian itu agar tidak menjadi tragedi. Kita harus menyiapkan diri. Husnul khotimah itu bukan suatu yang diukurnya di akhir. Tetapi juga proses perjalanan sebelum akhir. Seperti misalnya orang yang kita mengendarai mobil dari Jakarta ke Bandung melalui puncak. Jangan kita mau ngebut-kebutan dengan supir bis yang biasa melalui jalan itu. Dia tahu tikungan, tanjakan, kapan berbelok, dia tahu belokan itu ada pohon apa, dia tahu persis. Sehingga dia proses perjalanannya, dia tahu persis itu. Orang istiqomah kan seperti itu sebetulnya. Melalui proses perjalanan. Jadi bukan
berarti ada hadis yang menyebut siapa yang di akhir hayatnya menyebut la ilaha illallah pasti masuk surga. Lalu tiba-tiba kita nggak bertobat dulu di awal, nggak amal soleh, lalu nanti saya tahu deh kalau mau sakaratul maut baca la ilaha illallah pasti surga. Malah ada pemuda tersesat yang bilang gini, Bib, boleh nggak Bib, misalnya kita janjian sama teman kita, gue mau baca syahadat atau dalam keadaan sholat lu bunuh ya, biar matisnya mati dalam keadaan bersyahadat dan masuk surga. Gitu. Iya, itu kan berarti sudah ngakal-ngakalin Tuhan, ya. gitu loh. Itu ini hakikat takdir, itu hanya Tuhan yang tahu. Makanya karena kita tidak tahu, maka kita harus berlomba beramal soleh, memperbaiki diri. Maka doanya ya minta pertobatan qoblal maut, magfiratan ba'dal maut, gitu. Dan magfirah setelah maut, ampunan setelah maut, dan rahmat 'indal maut, jadi rahmat saat mautnya. Jadi, taubat sebelum mautnya. Iya, taubat sebelum mautnya, rahmat saat mautnya, dan magfirah setelah mautnya. Jadi karena kematian itu hak prerogatif Allah dan hanya Allah yang tahu, itu rahasia Allah, maka kita harus selalu mempersiapkan. Betul. Termasuk dalam bentuk kematiannya itu dibunuh atau apapun itu ya yang tahu hanya Allah, dan kita nggak tahu, maka selalu mempersiapkan. Betul. Saya ingat tuh di kampung saya dulu sampai sekarang sih, imam itu kalau mau sholat selain nyuruh merapatkan shaf, dia bilang shollu sholatan muwadda, sholatlah kamu seolah-olah kamu hari ini terakhir sholat, atau sholat ini sholat terakhir, sehingga khusyuk banget gitu. Jadi karena kita tidak tahu ya, maka kita harus selalu mempersiapkan. Kenapa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan sebuah transaksi kematian. Sama halnya kita sebelum tidur. Sebelum tidur kita bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tiap hari kita diingat tentang kematian. Percontohan kematian adalah tidur. Gitu. Jelas ayatnya. Misalnya, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Allah itu menggenggam jiwa seseorang saat matinya. Saat orang mati digenggam. Tapi orang yang masih hidup digenggam jiwanya saat tidur. Lalu melepaskan kembali nyawanya kalau belum ditentukan kematiannya. Tapi kalau yang sudah ditentukan kematiannya, maka dia pegang. Artinya sholat, kemudian tidur adalah cara bagaimana Tuhan mengajarkan kita tentang kematian. Misalnya ada itu teman saya ini kisahnya setiap mau tidur dia pasti mandi dulu, sisiran yang rapi, pakai baju rapi, seolah-olah mau ke kantor. Masya Allah. Saya tanya kenapa? Itu di pesantren dulu. Katanya kalau keadaan rapi ini insya Allah gak mati kata dia. Padahal itu suluk gitu, suluk. Di semua thariqah, jadi prosesnya sebelum tidur itu proses yang panjang. Imam Ghazali mengajarkan kita baca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, ayat kursi, dan rangkaian doa yang sebegian seperti kita hendak mati, melepaskan kan, karena mati tidur itu melepaskan semuanya kan gitu. Nah, orang yang sampai seperti itu secara fisik dia siapkan mandi itu keren juga kalau ibadah ya. Kalau diawali dengan zikir, lalu diakhiri bangun tidur langsung zikir. Dan saya pernah dengar juga hadis bagaimana orang dijamin masuk surga oleh Nabi karena orang itu setiap mau tidur menjalani suluk tadi yang dikisahkan oleh Ustadz, yaitu membersihkan hatinya dari iri, dengki, hasud, dan memaafkan semua kesalahan orang lain kepada dirinya sehari itu. Sehingga dia kalaupun tidak bangun lagi, ya dia dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih Ustadz. Ini menjawab insya Allah pertanyaan Muhammad Afriko. Nah ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari Maharani Beswita. Izin nanya, katanya saat ruh kita dicabut sama Allah dari raga ini rasanya sakit banget. Walaupun sebenarnya apa yang kita rasakan nanti itu sudah dikurangi dari yang seharusnya, tapi besar kecilnya rasa sakit maut itu ada pengaruhnya dari amal perbuatan kita tidak? Terima kasih, semoga dijawab. Kita dengar kisah dari hadis itu bahwa Nabi sebetulnya sudah mengurangi rasa sakit itu kan, dengan menahan rasa sakit buat umatnya. Umati itu kan sebetulnya dia menahan rasa sakit buat umatnya. Artinya apa yang dirasakan perih, sakit dan luar biasa pada saat sakaratul maut itu sebetulnya sudah terkurangi oleh derita yang dialami oleh Nabi. Tapi dalam prosesnya ada kok sebagian orang yang tidak merasakan sakit dan sebagainya. Itu kan artinya urut takdir Tuhan yang sudah tentukan. Tapi fakta bahwa hadis dan ayat yang menyebut bahwa kita diharapkan supaya berdoa agar dimudahkan dalam sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah dalam sakaratul maut. Artinya amal soleh, doa itu kan bisa mengubah takdir. Dari pertanyaan itu saya pikir
boleh jadi. Tapi kan tidak semua doa terkabulkan saat itu. Tergantung ikhtiarnya kita pada akhirnya. Betul. Iya, kalau saya memang tahunya bahwa di dalam suratul Nahl Allah katakan kalau kita beramal yang baik, kita orang yang soleh, malaikat itu bahkan ketika datang malaikat maut itu mengucapkan salam, segan, mengucapkan salam, sehingga pasti akan mudah gitu. Tapi sebaliknya dalam suratul An'am ayat 93 itu justru kalau orang zalim itu malaikat datang dalam wajah yang kejam, kemudian dia akan sakit sekali kematian. Jadi memang ya perbanyak amal agar bisa enteng dalam sakaratul maut. Adapun Nabi memang menurut beberapa riwayat berat sakaratul mautnya karena para Nabi itu ya beliau adalah contoh bahwa memang maut ini nggak main-main. Jadi tolong persiapkan dengan baik gitu. Agar kita Nabi aja walaupun udah enteng tapi masih berat kata Nabi. Apalagi kita yang amal solehnya dikit, dosanya banyak, wah lebih dahsyat lagi. Pertanyaan ketiga dari Fatur Rahman Rizkika Aziz. Apa iya kalau kita selama hidupnya pelit, kuburannya akan sempit? Katanya ada juga yang sampai meledak kuburannya akibat perbuatannya selama hidup. Nah ini kayaknya yang suka nonton film. Iya. Nah itu gimana, Sat? Ya otomatis semua hal yang berkaitan dengan ayat dan hadis kita nggak bisa terima itu tekstual ya. Pasti ada makna di balik itu. Dia sempit bukan hanya orang pelit, orang yang zolim, orang yang menganiaya pasti lebih sempit. Tapi konteks sempit itu kan bukan hanya dipahami kuburannya sempit. Kalau sinetron itu kan memvisualkan hal itu pun kasuistis saya pikir ya. Karena tidak semua peristiwa barzah itu bisa terekspos dalam ayat atau hadis atau qaulul ulama gitu. Tapi intinya itu hanya pelajaran bahwa tidak bisa kita hanya memahami secara tekstual. Dan lagian kalau sampai meledak kayaknya belum pernah saya dengar kabar itu. Kalau kecuali mungkin teroris pegang itu ada bomnya. Iya, mungkin dia ini. Karena mentok-mentok tuh biasanya kejadian alam. Ketika dimakamkan, langit suram, kemudian orang mengait-ngaitkan, atau angin ribut, kemudian orang mengait-ngaitkan. Kalau yang memang sampai meledak kayaknya dia kebanyakan nonton film. Makanya Anda nonton YouTube Cahaya Indonesia, Cahaya untuk Indonesia aja biar jauh dari begitu. Karena orang kadang lebih terpesona pada hal-hal yang sifatnya supranatural, ya kan? Hal-hal yang kharijil ada. Padahal ya sesuatu yang natural pun dahsyat kan? Sudah dahsyat sesuatu yang natural bahwa takdir Tuhan itu seperti mengalirnya air dari dataran tinggi ke dataran rendah, itu takdir. Tapi kan bisa juga air itu setelah takdir bisa juga naik dari bawah ke atas. Proses yang sifatnya natural itu kan ilmu. Ilmu kan dahsyat juga itu. Jadi kadang orang itu terbagi hanya gara-gara melihat fenomena alam yang seperti yang tadi bilang tentang hujan lah, mendung lah, awan saat orang mati, itu kan hanya pertanda. Kalaupun tidak ada itu awan guntur pada saat kematian, bukan berarti Tuhan tidak menitipkan pesan. Iya, pesan itu secara sempurna udah Tuhan beri melalui Al-Quran kan sebenarnya. Sebagai pengingat sekaligus kabar gembira bagi kita. Kalau masih meleng ya parah banget. Dan sebenarnya kan Al-Quran itu mukjizat terbesar karena memang paling dahsyat sebagai pengingat itu sebenarnya kata-kata. Orang bisa terhasut hanya karena kata-kata kan. Makanya dahsyatnya Al-Quran. Dan memang saya ngelihatnya jangankan dikubur, masih hidup aja udah sempit biasanya orang kalau pelit. Iya kan, hatinya sempit. Kata Nabi orang pelit itu seperti pakai baju perang, kemudian dia seharusnya ukurannya XL tapi dia pakai yang S. Sempit. Jadi ketika ngasih tuh, aduh masih pada nyarinya repot tuh gitu. Ini ya masih hidup aja sempit, apalagi sudah mati ya. Iya. Secara substansi pasti sempit, tapi apakah bentuk ukuran kuburannya ya itu beda lagi lah ya. Dan memang kata Nabi di antara perkara yang membinasakan itu diantaranya adalah sikap pelit. Kalau Sayyidina Ali Zainal Abidin itu mengajarkan apa yang sudah keluar dari kantong kita jangan pernah balik lagi. Iya. Ya kan? Ada orang tuh ngasih bayar, itu kisahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin itu ada orang nagih uang karena katanya Sayyidina Ali Zainal Abidin mencuri, padahal bukan Sayyidina Ali Zainal Abidin yang mencuri, hanya dia lupa bawa uangnya. Kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin ngasih duit ke dia. Ya sudah, inilah kalau kamu nganggap saya curi. Ternyata ketika pulang uangnya ketinggalan, bukan hilang. Mau dikembalikan kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, apa yang sudah keluar dari kantongnya seorang mukmin nggak bisa masuk lagi.
Kalau kita sebaliknya, apa yang sudah masuk ada orang salah transfer, gak kira keluar lagi itu. Sorry salah transfer bro, bisa transfer balik gak? Wah, gak bisa bro, udah kadung kepake bro, kesedot sendiri auto debit, ini alasan banyak. Gak bisa clearing itu. Gak bisa udah, gak bisa pokoknya. Kita lanjut saat. Ini keempat tapi sudah. Assalamualaikum, ini dari Angelia Parastriana. Semoga pertanyaan saya dibaca. Iya, ini sedang dibaca. Katanya beberapa hari menjelang kematian kita akan diberi tanda-tanda dari Allah. Apa benar? Apa keluarga kita juga bisa merasakan tanda-tanda tersebut?